Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Madrasah Muslim Official, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan keunggulan mengendalikan amarah dalam agama Islam. Islam mengakui bahwa marah adalah sebuah emosi yang alami bagi manusia. Namun, agama ini memberikan perhatian khusus pada sikap kita terhadap kemarahan. Islam tidak secara tegas melarang manusia untuk marah, namun memberikan penghargaan yang lebih tinggi bagi mereka yang dapat mengendalikan diri dalam situasi marah, frustrasi, atau marah yang berlebihan. Mengacu pada ayat 26 dari surat Al-Fatah. Yang artinya, kami akan mengazab orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Allah menetapkan pula untuk mereka kalimat takwa. Mereka lebih berhak atas kalimat itu dan patut memilikinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat tersebut, Allah mengkritik kesombongan orang-orang kafir sebagai bentuk kesombongan yang berasal dari emosi marah yang tidak beralasan. Sebaliknya, Allah memuji umat Islam karena ketenangan batin yang Dia anugerahkan kepada mereka yang beriman. Islam mengajarkan perlunya menjaga ketenangan dan mengendalikan kemarahan. Meskipun marah adalah sebuah respons manusiawi, umat Islam dianjurkan untuk menahan diri dan tidak membiarkan kemarahan menguasai mereka. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menggambarkan bagaimana kemarahan yang tidak terkendali dapat membawa kita pada kesombongan dan tindakan yang tidak bermoral. Sebagai gantinya, umat Islam diajak untuk berusaha mendapatkan ketenangan diri yang Allah berikan kepada mereka yang beriman dan menjauhi perasaan marah yang tidak beralasan. Imam Al-Ghazali juga mengutip beberapa hadits perihal keutamaan menahan diri ketika marah. Pertama, menahan amarah merupakan amalan sedikit yang sangat penting, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, perintahkan aku sebuah amalan dan sedikit saja, tahan marah." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun mengulangi permintaannya. Rasul pun menjawab, tahan marah. Keutamaan yang kedua adalah, merupakan amalan sedikit yang penting untuk dipegang. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, katakan padaku sebuah perintah dan sedikit saja agar dapat kupegang." "Tahan marah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuulangi lagi dua kali, setiap pertanyaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, tahan marah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang ketiga, dapat menyelamatkan dari murka Allah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang dapat menyelamatkanku dari murka Allah?" "Tahan marah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tabarani dan Ibnu Abdil Bar. Keempat, orang yang mampu menahan amarah adalah orang kuat dan perkasa yang sejati. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kalian pikirkan tentang tarung?" Kami menjawab, "Orang yang tidak terkalahkan dikeroyok beberapa orang." "Bukan itu, tapi petarung sejati ialah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kelima, akan ditutupi aurat dan kekurangan. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menahan marahnya, niscaya Allah akan menutupi auratnya." Hadis riwayat Ibnu Abid Dunia. Keutamaan yang keenam, akan mengantarkan ke surga. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjukkan pada amalan yang dapat mengantarkan ke surga." "Tahan marah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Abid Dunia dan At-Tabarani. Keutamaan yang ketujuh, mampu menjauhkan dari murka Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dosa apa yang besar di sisi Allah?" "Membuat murka Allah," jawab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun bertanya lagi, "Apa yang dapat menjauhkanku dari murkanya?" "Tahan marah," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Kesimpulannya, pengendalian diri ketika marah atau kecewa sangat penting. Energi kemarahan harus dikondisikan sehingga tidak mendorong kita pada tindakan kalap, lupa diri, gelap mata, atau tindakan destruktif lain yang tentu saja mendatangkan kerugian pribadi maupun umum baik di dunia maupun di akhirat.
Terima kasih telah menonton, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.